Kang Ismail. Halo Bunga. Selamat Hai. datang di episode kesekian kali Keluarga Bercanda. Asik. Kalian bercanda nggak sih di rumah? Jarang ya? Jarang bercanda ya? Hostnya nih pro banget langsung bisa mulai nyambung. Ya, itu pertanyaan mendasar dalam sebuah rumah tangga, itu pertanyaan basic. Kalian tipe-tipe humoris nggak sih sebenarnya di rumah tangga kalian? Biasa. Masa serius mulu? Iya, serius. Perbedaan waktu di sini sama di sana gimana, Kak? Berapa jam ya bedanya? Pelosok banget. remote area. Jadi episode kali ini saya langsung dari Jagakarsa, kemudian Kang Ismail sama Bunga ada di daerah Jatiwangi. Masih ada kedengaran suara itu ya, jangkrik ya. Oh, kedengeran ya? Kedengeran lah, gila. Itu di YouTube atau emang beneran asli ya? Oh iya. Tuh, kedengeran tuh. Asli nih, asli. Iya sih. Gokil. Pinggir kita masih kebon sama hutan jati soalnya. Mau sawah. Kebun, hutan jati, sama sawah ya? Terus lu ada di tengah-tengah itu semua? Sebelah sini Pinggir. kebon sama hutan jati, sebelah sini sih rumah tetangga masjid malah. Ada masjid? Yo, Alhamdulillah. Gue lah kan ya. DKM, Dewan Kesenian Masjid. dekat ke masjid maksudnya. Oh, dekat ke masjid. Oh, bisa. Suka bercanda juga nih. Kalian udah berapa tahun sih berkeluarga nih? Kalau boleh tahu? 4. Ya, Tahun ya? 2016 kah? Umur berapa? 2016 nikah. 2016 nih. Oh iya, gue nggak datang tuh waktu kalian nikah di JAF ya, nikahnya ya? Iya nggak sih, bener nggak sih? 2016. Iya. Sekarang 4 tahun dan sudah memiliki 1 orang putri. Nah, itu suaranya kedengaran tuh. Mau in-frame nggak nih? Mau diajak nggak nih? Mau diajak nggak nih di dalam ini? Di dalam. Tadi juga nyamperin paling. Sekarang Tadi lagi nyamperin sibuk. ya. Lagi sibuk apa sih? Mainan? Masak-masakan. Aduh, masak-masakan. Kirain bikin keramik. Ayah, ini nge-display karya sih, art handling. Aduh, mengarah ke sana ya. Nah, gue mau nanya lagi nih. Bunga kan awalnya bukan asli Jatiwangi ya, bukan penduduk sana ya. Begitu pula juga dengan elu kan, Kang. Sebenarnya lu waktu itu karena sering bikin project di JAF kan, lu juga aslinya Bandung kan sebenarnya. Ya, ya. Nah, apa namanya, cara lo bisa adaptasi dan sampai bisa tinggal di sana tuh gimana? Kalau misalkan Bunga kan mungkin karena dia istri lu dan ikut suami itu kan ini banget ya, apa namanya, titah rumah tangga banget ya. So, istri harus ikut suami gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada nggak sih cerita-cerita lain yang emang oke nih gue fix nih, settle nih, gue akan tinggal di Jatiwangi sampai akhirnya lu membuat istana lu di sana, anjing. Ayah, Gimana? kayaknya nggak Gimana? titah deh, bukan lu deh. Lo lebih lama sih. 10 tahun. Ya, kalau gua lebih mudah, bukan lu deh. Apakah benar titah? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Terus gimana? Jadi gimana? Sampai bikin KTP kan lu? Udah. Untuk keluarga juga di sini. Ya pasti lebih untuk memudahkan birokrasi aja. Tapi sebenarnya kalau tadi kan lo bilang memutuskan untuk settle Jatiwangi gitu ya. Sebenarnya kalau buat gue pribadi, gue nggak memutuskan settle sih di sini. Maksudnya kemungkinan untuk nanti pindah lagi ke tempat lain atau masa depan gue tuh masih banyak kemungkinan gitu, terbuka gitu. Jadi kalau dibilang settle pun enggak, karena misalnya pilihan kita untuk tinggal yang bikin rumah sekarang ini itu sama sekali nggak settle justru. Karena kita kan beli
beli tanah dan bikin rumah tuh di atas tanah konflik yang nggak punya status hukum. Jadi justru status kita tuh sekarang sangat rentan. Dibilang settle sama sekali enggak. Cuma ya gitu ya, buat gue sih kayak, tadinya gue tinggal di Jakarta misalnya, terus tiba-tiba pindah ke Jatiwangi, itu buat gue mungkin banget karena gue pribadi dari kecil memang mobilitasnya tinggi gitu. Kayak nyokap dulu di Jakarta, terus pindah ke Jawa Timur, terus kemana kayak gitu. Jadi gue nggak pernah roots di satu tempat dan punya memori yang dalam gitu ya, yang mengakar sama satu tempat gitu, dan itu akhirnya memudahkan gue untuk adaptasi. Jadi gue nggak punya rasa kangen rindu sama kayak rumah masa kecil atau apa gitu, gue nggak punya. Jadi makanya lebih mudah untuk pindah-pindah. Kayak gitu sih kalau gue. Boleh. So, Ismail. Ya, jadi rumahnya tuh karya kita nih, gitu. Ya menyambung sama apa yang kita kerjain sekarang si rumah ini tuh, soal space claiming dan segala macamnya lah. Jadi memang spekulatif eksperimen, tapi juga ya ini juga rumah yang kita impikan juga gitu. Cuman kalau soal settle, gue sih agak sebaliknya, yang lebih mudah untuk punya rasa belonging gitu sama. Karena kalau gue tuh dibesarin di keluarga yang memang kayak gitulah, konvensional gitu, yang sama rumah tuh romantis segala macem gitu, kayak pastilah pulang itu pasti ya ke rumah di mana ada orang tua gue gitu. Nah, pas orang tua nggak ada tuh kemudian jadinya tuh kayak nggak punya alasan buat sering pulang ke Bandung, terus akhirnya lebih banyak waktu di Jatiwangi. Ya terus ya udah tuh jadi kayak gitu, jadi si unsur romantisnya jadi berlipat gitu, kayak nemuin keluarga lagi semacam gitulah. Terus plus menikah juga di sini, punya anak di sini gitu. Terus ada yang bilang ke gua, katanya kalau udah punya anak di sini tuh DNA lu berubah jadi DNA tempat itu gitu. DNA lu tuh bakal sama dengan DNA pohon yang udah puluhan tahun di situ gitu, kalau lu mau cek gitu. Nah, gua tuh tipikal yang kayak gitu-gitu tuh, yang apa sih, lebih romantis lah gitu sama atau sama inilah gitu. Cuman apa namanya, ya tapi gue juga memang apa ya, senang banget juga sama hal-hal yang baru gitu. Jadi kalau ketika memang ada hal baru lagi, ya kenapa juga enggak diuji cobain gitu. Kalau misalkan ternyata mesti kemana lagi gitu dari sini, fleksibel lah intinya, fleksibel, tapi juga ke sisi unsur romantik sama tempat, sama apa yang disebut rumah tuh secara historis pengalaman gue tuh lebih kuat gitu kalau dibanding bunga, lebih kental lah gitu. Sadis. Tadi kan lu mention rumah ini adalah karya lu berdua ya. Eksplorasi apa sih sama Pandi ya? Maksudnya eksplorasi apa sih yang lu lakuin di rumah baru lu ini sebagai karya lu mengakui sebagai sebuah karya, rumahku karyaku. Asik. Bisa cerita sedikit. Jelek ya. Karya di sini sih nggak cuma sekedar dari bentuk desain atau form gitu ya, karena kita juga diinin banget sama Pandi, kan senang banget lah bisa berkarya bareng sama Pandi untuk nge-develop rumahnya. Cuman kalau secara konteks tuh memang kita kan niatnya tuh kan di Jatisura tuh tempat gua tinggal di desa yang hadir sama Jav tuh ada satu blok yang masih konflik sama TNI AU gitu. Nah itu tuh
dari tahun 50 tuh orang selalu punya kerentanan kalau bikin rumah di sini gitu. Terutama pas zaman Soeharto, karena emang bahkan ada tindakan-tindakan represif kayak rumahnya dihancurin, fondasinya ditendangin, segala macam lah. Kalau zaman Soeharto memang intimidatif gitu dan represif. Terus makin kesini, kemudian ya sama Jaf juga mulai gimana si blok ini, si Wates ini juga bisa bisa nge-reclaiming si kampung ini dengan cara-cara yang lain, gitu, cara-cara kebudayaan dan cara-cara kesenian gitu. Terus kemudian gue sama Bunga tuh kan bikin BKP, Badan Kajian Pertanahan, yang juga memang salah satunya tuh concern ke hal itu gitu. Bunga kali tambahin. Ini kali singkatnya aja. Jadi gue sama Isma kan bikin BKP ya, terus banyak proyek kita tuh yang ada di Kampung Wates ini gitu. Nah, terus sering berjalannya waktu, kita kok jadi kayak penasaran gitu ya. Maksudnya kalau kita sebagai orang luar ngerjain proyek sama katakanlah warga yang berkonflik gitu ya, itu kan kita sebenarnya posisinya itu nggak sama ya. Biar bagaimanapun mau se-empatik apapun kita sama situasi mereka gitu, tetap aja itu tuh kita tuh tetap lu nggak sama gitu. Gue masih punya privilege gitu sebagai seniman, sebagai pekerja budaya yang tidak terdampak apapun gitu. Terus akhirnya kita penasaran gimana ya kalau kita ngerjain sesuatu di satu lokasi tertentu, tapi dengan posisi yang sama gitu. Jadi kita tuh sebenarnya tidak sedang bekerja untuk warga, bekerja untuk mengadvokasi kampung ini, tapi sebenarnya kita sedang mengadvokasi diri kita sendiri gitu. Makanya waktu itu keputusan untuk beli tanah di sini itu memang ini banget ya, spekulatif banget, dan itu agak nekat sih dan impulsif. Jadi kita berdua ngerasa ya udah ini jadi kayak eksperimen jangka panjang aja gitu. Lo seberapa tahan sih misalnya untuk kerja di satu isu yang sama bertahun-tahun dengan cukup intens dengan orang-orang yang sama gitu. Itu kan pasti ada kendornya, ada kadang lagi semangatnya dan segala macam. Itu tuh bisa bertahan berapa lama gitu. Nah, cara kita mengikat dalam situasi itu gitu, itu dengan cara lo beli tanah di situ dan lo menjadi bagian dari komunitas itu. Itu sih makanya keputusan untuk di sini itu memang salah satu yang bikin kita tuh ngerasa, makanya tadi obrolan gue di awal, kita kan sama sekali nggak ngerasa mencoba untuk settle di sini, tapi mencoba untuk ini aja sih, bagaimana kita bisa komit sama satu hal yang kita kerjain dengan total kali ya. Dengan apa menurut lo? Istiqomah. Biar kan dekat bisa jadi pengaruh. Gua tadinya kan lu tinggal di rumah yang di dekat Jaf itu kan? Iya. Terus di Jaf, sebenarnya bukan di dekat Jaf, emang di Jaf, nempel. Emang di Jaf, nempel banget ya. Terus pas lu lagi ada project sama Pandi, gue kepikirannya, Ismail kayaknya pingin mencari ketenangan nih, karena makanya lu kepikiran untuk bikin suatu rumah baru yang itu kan jaraknya lumayan jauh ya dari Jaf ya. Gue pikir tadinya satu desa. Satu desa ya? Iya. Nah, gue tadi kepikirannya gitu, mungkin lo akan mencari suasana baru di rumah baru. Ternyata ini bagian dari proyek lo juga ya, si rumah baru ini ya. Gak nyangka tuh saya. Asik. Iya, tapi secara ini memang, ya benar juga memang maksudnya di luar konteks tadi gitu ya. Ya sebagai rumah tuh ya buat kita tuh memang ya enak gitu, cozy gitu. Maksudnya memang ini juga kayak dipikir-pikir juga ternyata lokasinya tuh kita cukup beruntung gitu di tengah, misalkan kalau
blok-blok lain tuh gang-gang lain tuh cukup padat gitu. Pas bagian gang yang kita ini tuh ternyata sebelahnya tuh sebelah sana tuh masih hutan jati, terus kebun, terus sawah, terus jadinya itu kan lebih dingin di tengah Jatiwangi yang super hot gitu ya, 34 derajat gitu. Terus kita ada di ujung, terus juga emang di sini secara tetangga tuh masih pada guyup, jadi ya enak banget sih. Sebenarnya kalau gue pribadi terutama ya yang senang banget ngumpul-ngumpul gitu. Kayak ya pertama dari Jav jadi lebih agak punya jarak gitu, nggak terlalu, jadi maksudnya lebih kayak ada separasi lah antara apa sih namanya private space sama public space gitu. Karena kan kalau di Jav tuh kadang ini banget apa tuh ngeblur kan 24 gitu, jam 24 ya di sana. jam, jadi kayak hampir kayak kerja di situ terus 24 jam gitu. Apalagi kalau ada acara gitu kan, orang lain pada pulang lah kita kan di situ gitu. Dari mulai acara, dari mulai persiapan sampai bongkaran tuh ya kita mah ada di situ terus ngeliatin. Maksudnya yang kayak kalau di sini kan ada istilah pulangnya juga gitu. Terus cara desain rumah juga ya enak gitu ya. Terus juga arsiteknya juga asoy gitu, selau tapi asoy, jadi enak banget bisa nge-develop barang ini di rumah. Pertimbangan lainnya ini sih anak, karena yang rumah di Jav itu kan kecil banget ya. Maksudnya kalau pas dulu kita berdua doang sih cukup banget, tapi pas ada dia tuh dia kayak butuh tempat main dan sesuatu yang lebih besar. Terus kedua, sama persoalan tempat adalah di Jav itu kan ramai banget tiap hari, banyak orang gitu. Terus itu agak susah buat si Tatita tuh kayak punya waktu untuk punya waktu untuk belajar soal waktu gitu, soal jadwal itu susah banget. Karena misalnya gue ngatur jadwal sarapan itu jam 9 gitu, nah dia tuh bangun tidur tuh udah ketemu orang, diangkut sama orang gitu, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi kayak susah banget gitu butuh waktu untuk ngajarin si Tatita untuk punya rutinitas ya punya rutinitas yang tepat, yang tetap. Itu susah banget karena sering diculik sama orang. Banyak banget atau anaknya hilang kayak gitu. Tiba-tiba ada di tangan orang lain gitu ya, anak gue ya. Tadi kan Bunga sempat mention bahwa ketika lo pindah ke rumah ini lo menjadi bagian dari si lingkungan itu kan, bersama warga yang ada di tempat itu kan. Berarti ini kemungkinan rencana ke depan proyek-proyek sama warga tuh akan dilakukan nggak? Apa lu udah memikirkan atau belum memikirkan atau gimana kira-kira? Udah sih, udah itu pasti ya. Sih, ya. Terus salah satu bikin rumah di sini kan juga karena emang pengen itu menguji kerja yang bernafas panjang itu. Ya kita udah mikirin beberapa sih, kayak dalam waktu dekat kita pengen bikin kayak bank komunitas gitu sama ibu-ibu di sini. Terus mau bikin kebun bareng kayak gitu-gitulah. Ya pokoknya apa aja sih yang bisa dilakuin bareng. Terus supernatural farming ya kan, jadi lebih dekat tuh. Iya. Karena lahan yang supernatural farming itu yang beras hitam tuh di sini doang nih, cuman 10 meter lah dari sini. Jadi ini banget. Terus tetangga di sini kan juga memang jadi kayak semacam nunggu-nunggu lah, kapan nih pindah, kapan bikin rumah. Pas sekarang tuh jadi memang ya udah, jadi buat ngobrol bareng itu terutama kayak misalkan kalau ada persoalan sama si TNI AU tuh lebih cepat gitu kalau buat berembuknya gitu. Karena gua kan yang ngumpulin arsip-arsip dan data-datanya tuh gua nih sekarang tuh posisinya di warga ini. Terus jadi gue biasanya orang yang paling dicari kalau misalkan ada itu gitu, buat terutama kalau terkait dengan arsip gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh di sini tuh hampir, kalau di blok ini tuh hampir tiap malam Senin tuh pada ngumpul. Biasanya tuh di rumah tetangga, dan sekarang karena gue aja tuh mulai pada di rumah gue nih.
Tadi juga udah diajakin lagi malam ini bukan sini tadinya, cuman gue bilang ada ini dulu, ada rapat dulu, gue bilang rapat online dulu. Yang kemarin fotonya lu share itu ya? Sama ada itu. Iya. Balai warga. Balai warga. Oh iya, balai warga pindah aja sih. Iya juga ya. Daripada di sana, kalau pindah di sana bayar juga nggak, Is? Terus yang lucu tuh di sini ini apa sih? Jadi kan si desain rumahnya tuh kita posisinya tuh sebenarnya di depan, terus si pintu tuh gini kita agak Di belakang tembok. di belakang tembok, di belakang fasad gitu. Terus kalau kata Fanny sih biar ada ritualnya itu muter gitu. Nah tapi di pinggir tuh ada pintu besar, jendela tapi bentuknya pintu, gitu pintu tapi pakai kaca jadi kayak jendela. Belakang sini juga, nah ini juga pintu kan sebenarnya. Terus orang tuh bingung nih pintu masuknya mana. Terus jadinya tuh warga tuh jadi kayak open access banget juga. Jadi itu dari depan ada, dari pinggir ada, dari belakangnya juga ada yang masuk. Jadi kayak sirkulasi lebih terbuka gitu dibanding rumah-rumah lain gitu, karena lu bisa masuk dari manapun, dari berbagai lini gitu di rumah ini. Itu bisa jadi siang-siang tiba ada yang datang ke sini gitu. Apa? Bisa jadi statement rumah lu ya. Banyak akses itu. Nah, terus Kang, katanya lu lagi ini ya, kuliah lagi ya? Oh, nih. Nah, caranya ngebagi waktu, ngebagi peran nih di keluarga kecil kalian nih gimana nih selama lu kuliah? Untung gue online sebagai mahasiswa angkatan corona, jadi gue sekarang semester full kuliahnya daring, jadi ya udah bisa di sini. Andaikan nanti banget bikin rumah. Andaikan udah offline gimana ntar? Kita lihat nanti. Belum terjadi. Gue seneng nih, spekulatif juga berarti ya. Gue semua nih gini. Kita lihat saja nanti. Oke. Nah, pasti penuh kejutan-kejutan nih sebenarnya. Fandi, pertanyaannya habis lagi nih di gue nih, gue nanya apa lagi ya? Udah gimana? Improv dong. Lo ada rencana mau nanya gue nggak? Boleh sih kalau mau nanya gue. Ini kita kan ada sesi ya, kayak si video ini emang tidak menampilkan keseluruhan rumah lo ya. Jadi kita pingin penonton bisa membayangkan rumah lo dengan hanya lu cerita aja. Lu bisa nggak mengilustrasikan rumah lu dari mulai masuk ruangannya ada apa, tapi tanpa lu geser kamera sebenarnya. Jadi biar orang bisa berpikir, oke, gue masuk anu gitu kan. Mudah nggak? Mudah lah ya membayangkan itu ya. Sebagai yang banyak mendesain bentukan rumah ini juga. Time remaining 9 menit. Yang pasti sih masuk rumah kita, yaitu ya pintu masuknya tuh di belakang kayak tembok roster gitu. Jadi kayak kalau mau masuk rumah kita tuh masuk satu lorong dulu, baru pintu. Nah terus baru masuk tuh langsung dapur. Jadi kita nggak ada ruang tamu sebetulnya. Kalau tempat kalian ngobrol sekarang ini ruang apa namanya? Ruang santai. Keluarga aja sih. Ruang keluarga. Terus ya tadi kan jadi masuk tuh sebenarnya ke dapur. Jadi memang si Bunga tuh pengennya yang jadi ruang tamu tuh dulu justru dapur gitu. Si dapur tuh jadi orang tuh masuk tuh langsung ke dapur gitu. Karena memang pengennya tuh kayak si si kerja-kerja domestik yang selalu diwakili, yang selalu disembunyikan. Yang sembunyikan tuh nggak lagi tuh, memang langsung di depan lagi. Gitu. Jadi itu kan kalau di sini kemudian kayak misalkan masuk rumah orang tuh, terutama kayak peran perempuan tuh ya udah tuh tersembunyi tuh gitu. Kalau di sini tuh ya enggak gitu, langsung yang bikin kopi ya bisa bikin kopi sendiri gitu. Terus
si Nongkrong nongkrongnya bareng juga aja. di situ gitu, di dapur gitu. Secara Jadi bisa self service lah ya, ibaratnya kalau orang ke rumah lu ya. Iya. Betul. Tapi tadi secara ide kayak gitu. Tapi kan karena tadi pas gue cerita, orang tetangga kita tuh agak bingung ngelihat pintu masuknya dari Langsung mana, dapur. langsung dapur. Jadinya tuh mereka lebih malah pada lewat belakang, pada lewat pinggir. Iya, karena logika rumah pada umumnya kan biasanya teras, terus ruang tamu ya. Ruang tamu, Iya, kamar, jadi ruang keluarga. Rumah di belakang. Ini apa, Heeh. dapur di belakang kan. dapur di belakang. Orang sebelah sini, aduh keder, cina itu mana depannya. Ini dapur beneran. Cina, nanti kalau kotor gimana? Terus kalau ada jadi kalau bisa bikin kopi gitu gimana? Kayak gitulah. Kayak misalkan kan kayak satu hal yang di umpetin gitu ya, maksud kayak. Tapi ya senang sih kita jadinya juga apa? Ya suka banyak yang kayak tiba-tiba datang main di sini gitu, terus nongkrong gitu, bawa anak gitu ke sini gitu, kayak tetangga kita tuh siang-siang. Demi melihat rumah yang. Soalnya mereka bilang rumah ini tuh villa. Oh, bener itu juga, jadi kayak ini rumah ini villa. Jadi wangi ada villa. Boleh. Waktu gue diundang residensi sama teman kita dari Semarang tuh yang punya Semarang, anak berbagai Semarang. Percaya nggak percaya, rumah yang dikasih ke gue, pertama kali gue datang buka pintu, tau nggak apa? Bukan dapur, kamar mandi. Sumpah, gue juga yang, Din ini nggak salah Din, rumahnya kamar mandi dulu. Iya, biar lu cuci kaki, baru lu masuk ke rumah. Jadi ada 2 pintu, Pintu pertama, gue buka kamar mandi, itu udah ada tempat pup jongkok sama bak mandi. Sama pintu kedua. Jadi gitu pertama kali masuk. Dia lebih aneh rumahnya daripada rumah lu. Tapi dia futuristik banget. Iya, dia COVID tuh langsung cuci tangan. Nah itu jauh gue residensi sebelum COVID deh. Tapi anyway, ada satu pertanyaan lain yang harus di-share nih ke publik mengenai si slow brick. Nah, di belakang lo tuh kelihatan banget kan si bata-bata. Mungkin itu juga kali ya yang bikin warga yang ternyata jadi kayak villa gitu. Mungkin lo bisa cerita sedikit tentang eco-brick. Ya, cerita sedikit tentang eco-brick ya. Slow brick ya. Kalau orang sini tuh bilangnya bata antik katanya. Karena si batanya kan interlock kan, terus udah gitu si batanya tuh nggak dibakar, dipres doang gitu. Tapi sebenarnya ide ya rumah ini juga berangkat dari itu gitu, kayak memang kita di BKP kan concern juga ke soal material gitu, gimana ngembangin si material terutama tanah gitu kan. Terus kemudian kita develop si bata ini, terus kenapa juga nggak kemudian langsung bikin prototipenya, ya udah rumah kita nih jadi ininya. Terus itu juga hal yang kita obrolin sama Pandi gitu waktu desain rumah ini gitu. Terus si lokasi si lokasi bikin produksinya juga di sebelah ini, sebelah rumah gitu. Jadi kita tuh kayak budget kita bikin rumah tuh kemudian itu udah include sama jadinya kita punya pabrik bata gitu setelahnya lah gitu. Jadi kayak kita bikin bata dulu, terus kemudian batanya dibikin rumah, setelahnya kita jadi punya pabrik bata juga di sini gitu. Pengennya sih ya emang jadi jebor baru gitu. Karena emang kan bikinnya juga simple banget ya. Jadi cuman pakai tenaga kayak hijau gitu. Kalau kata orang sini tuh tenaga nasi, cuma tinggal di press doang gitu, si tanah campur semen, semuanya cuman 3%-an campur pasir, terus dimasukin ke mesinnya, terus di press terus jadi gitu. Ada beberapa warga yang tanya dan tertarik nggak sama si slow brick ini? Banyak kayak waktu bikin tuh pada nimbrungin. Pertama kayak kan gue beberapa kali trial and error kan, kayak nyangkut lah ininya si mesinnya, terus si bahannya tanahnya kurang cocok,
terus agak retak, jadi kayak warga tuh ikut nganter, ngambil mesin gitu, terus ngerekomendasiin tukang las gitu tuh sempet pada ditongkrongin, pada ikut ngangkut kayak gitu lah. Jadi memang kayak ini loh, kayak ada satu benda baru di desa lu, terus jadi kayak itu jadi bahan perbincangan dan orang banyak yang datang lihat nih bata antik gitu. Terus kemudian setelah itu langsung dibikin rumah kan, terus juga orang jadi makin ini lagi lah, kayak makin semacam heboh lagi gitu, kayak wah cina iya pertama iya macam di Jatiwangi, terus kata tetangga yang lain, nah ini pertama di Indonesia ya gitu lah. Jadi senang sih ngelihat asik ya gitu, maksudnya nangkep keexcitan gitu ke kitanya, jadi itulah ya, ke guanya jadi kayak energi gitu. Berapa lama sih Kang itu proses ngebangunnya si rumahnya itu? Sebulan setengah kali ya, sebulan setengah. Tapi itu plus bikin bata kan, sebulan setengah. Terus ini juga gue lagi, sekarang tuh tetangga belakang tuh lagi bikin rumah juga pakai bata biasa nih, ukurannya nggak jauh beda dari ini. Nah gue pengen tahu nih apa namanya cost-nya tuh lebih hemat yang mana gitu. Terus secara durasi lebih cepat yang mana gitu. Nah, nanti kan biar bisa disebarin lagi nih si tentang slow brick ini gitu. Kalau pakai slow brick itu, kalau pakai bata ini lebih cepat, terus lebih hemat gitu. Walaupun ada beberapa kayak yang kerja di sini tuh ngerasanya kayaknya ini lebih murah daripada saya waktu itu bikin rumah tetangganya dia tuh kayak abis segini baru nyampe atap doang gitu lah. Oke, gue balik lagi ke ini ya, ke proyek kalian ya. Tadi kan sempat disinggung mengenai proyek si Dinas Pertanahan itu kan. Yang kita tahu kan itu adalah proyek kalian berdua ya. Dan tapi kan sebenarnya gue dari dulu sebelum kalian menikah gitu kan, gue tahu ya kalau kalian berdua tuh sebenarnya punya proyek yang juga dikerjakan secara individu kan, secara personal. Nah, pertanyaan gue sebenarnya di luar dari si proyek Dinas Pertanahan itu, lo masih ngerjain proyek personal masing-masing nggak? Individu masing-masing nggak? Sekarang ini? Pengen tahu. Bunga dulu. Masih. Gue kan sebelumnya ini ya, film ya, banyak di film. Sekarang sih masih ya, kadang kan gue juga ngelola bioskop di sini kan, di Jav. Ada bioskop Jatiwangi Cinematheque, terus juga masih nulis tentang film. Terus ya ini sih, kemarin tuh tahun lalu tuh gue coba eksperimen ini sih, lagi concern sama gimana cara untuk mempresentasikan film gitu ya, dengan performatif gitu. Maksudnya dia nggak cuma jadi sekedar tontonan, tapi dia juga tidak menggurui gitu loh. Jadi ya karena kan gue basicnya di Jakarta, sebelumnya itu kan kurator film ya, terus banyak belajar kajian film, wacana film gitu-gitu. Tapi kan ketika lo pindah tempat gitu ya, kayak tubuh gue nih kemudian sekarang ada di desa, di kampung gitu, gue nggak mungkin pakai treatment yang sama kan. Cara gue mempertontonkan film tuh udah nggak mungkin sama, makanya salah satu program di Jatiwangi Cinematheque tuh kemarin ini kita bikin pertunjukan performatif gitu, kayak nonton film tuh diiringin live musik sama musisi lokal, atau kayak kita bikin pemutaran buat anak-anak terus digabungin sama posyandu kayak gitu-gitu. Jadi di bioskop. Terus kemarin juga bikin pertunjukan pameran film keliling gitu. Kita nyesuaiin ini, jadi kayak filmnya punya hubungan nggak ya sama lokasi tempat dia diputar gitu. Kayak kita keliling ke beberapa tempat gitu, berapa tempatnya tuh kayak putar di pabrik gula, di kuburan, di pasar gitu, dan kita pengen coba nih bagaimana ya misalnya pengetahuan tentang film gitu, kontennya dan segala macam itu bisa tersampaikan dengan cara yang tidak verbal gitu, bukan yang kurator
nyampein iya bahwa film ini film bagus, bla 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 bla, menarik kontennya bla bla, enggak, tapi jadi mereka ngerasain lewat tubuh mereka dari hubungan antara lokasi itu diputar sama film sama konten film itu sebenarnya terhubung, terus kemudian yang nonton bisa ngerasain itu gitu. Masih sih kalau kita di sini Isma ngerjain, dia juga masih berkarya secara individu, gue juga masih film-filman masih. Gue di KTP masih melukis ya, Isma? Masih ngelukis ya? Bang, lukis, patung. Iya, KTP gue semenjak di Jatiwangi tuh seniman di KTP. Terus. Ya jadi emang nggak bisa kalau gue nggak berkarya, ntar gue bisa nggak pengangguran terselubung kan sama tetangga kan. Terlihat produktif gitu. Cuman jadi ntar sekarang terus. Sekarang sih karena gue lagi kuliah, jadinya emang masih proses kekaryaan gue juga berhubungan banget sama itu, dan ya sebenarnya masih nyambung juga sama apa yang dilakukan sama BKP gitu ya, sama kajian pertanahan. Ya kan sekarang gue ngambilnya tuh development studies gitu, studi pembangunan lah. Jadi gue insya Allah membuka toko bangunan. Jadi ya emang kita sangat terkait banget sama seputaran itu gitu, gimana kemudian seni juga bisa apa sih istilahnya, ya bagaimana seni itu berkelindan di antara situasi-situasi pembangunan yang itu tuh sangat real banget di keseharian kita di sini di Jatiwangi gitu, dan sebenarnya dimanapun kan ya, hampir dimanapun gitu sih situasi pembangunan itu gitu. Nah kayak misalkan diantaranya tuh kayak yang udah gue develop tuh soal investasi gitu. Gue kayak sempat waktu itu kan pernah waktu di residensi di Taiwan tuh gue satu proyeknya tuh terkait investasi, karena memang kan banyak banget pabrik-pabrik Taiwan yang investasi di sini bikin pabrik-pabrik besar kayak Nike itu, jadi dia jadi bikin vendor buat Nike gitu. Jadi pabrik besar untuk sebagai vendornya Nike gitu. Terus gue tertarik banget ngebongkar lagi soal investasi. Bisa nggak sih kemudian kita membayangkan, mengimajinasikan bentuk investasi yang lain atau model investasi yang lain dan lain sebagainya. Terus juga ya kayak yang ini slow brick juga gue jadinya tuh karena udah kandung punya mesinnya, terus udah batanya udah ada prototipe dalam bentuk rumah ini, jadi ya udah nih gue jadi pengen bikin jebor baru gitu, karena sesaat gue tuh sekian detik gitu ya gue sempet keinget sama sejarah Jatiwangi, bagaimana Jatiwangi bikin genteng kan, yang ya bagaimana si peradaban genteng itu bermula tuh dari ada satu haji itu yang kemudian dia punya kebutuhan buat bikin musola, dipanggil lah satu ahli yang bikin genteng untuk ngasih workshop, terus buat ke santri-santrinya, terus dibikin genteng buat musolanya gitu. Jadi memang gue kok hampir mirip gitu ya. Gue kan memang punya kebutuhannya pengen bikin rumah gitu, terus bikinlah bata, terus rumahnya jadi, terus setelah itu kayak si haji itu kan juga kemudian jadi punya jebor gitu. Si jebor itu pengetahuannya tersebar, terus orang jadi ngikutin gitu. Itu tahun 1905 gitu. Terus sekarang gue jadi kayak dejavu semacam kayak gitu. Terus ya udah sekalian aja pengen bikin jebor, dan mungkin karena emang gue ngerasanya itu sebenarnya sangat mudah banget buat di repeat gitu sama orang-orang gitu. Baik secara pengetahuan, secara teknologi, karena dia memang pakai teknologi yang low tech, tau kan, low tech kanan gitu. Terus jadi ya gue sih mikirnya tuh ya mungkin bisa banget nih si pengetahuannya atau si bataya ini tuh terdistribusikan gitu, maksudnya ya pengetahuan terdistribusikan atau terrepeat lah gitu, dan jadi menyebar gitu. Berarti tinggal naik hajinya aja yang belum ya? Insya Allah didoain supaya bisa
berdua berangkat ke tanah suci. Amin. Mulia banget ya malam ini gue. Oke, gue ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kang Ismail dan Bunga dan Dede Sai tadi yang udah tidur kali ya, karena udah nggak kedengeran. Oh, belum. Oke, Bu. Nah, menarik berbincang dengan kalian berdua yang dulunya basicnya tinggal di kota besar di Bandung dan di Jakarta, sekarang kemudian memilih tinggal di Desa Jatisura, bahkan sampai membeli kapling, membangun rumah sendiri, bahkan di atas tanah sengketa. Wah, bukan main. Bercanda banget ya, bercanda banget hidupnya ya. Kayak kebetulan gue juga kan keluarga TNI AU, jadi ya bercanda sih sebenarnya. Jadi bisa lo gitu. Iya, bokap gue kan tentara, dulu kan tentara. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti tinggal tunggu tayangannya di YouTube. Di YouTube apa di mana sih? Gue juga nggak tahu sih tayangan di mana. Terserah Pak Produser lah ya pokoknya. Jadi sekali lagi semoga kalian bisa betah di sana, atau emang jangan-jangan kalian emang tidak seperti yang lo bilang, gue emang nggak pingin betah, gue pingin pindah-pindah lagi ke tempat-tempat yang lain. Nah itu akan jadi rahasia kalian berdua lah. Lihat saja nanti. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, sehat-sehat, dan penutupnya apa ya? Yang standar aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.